Oke, selamat datang di episode pertama podcast Catatan Suara. By the way, selamat malam minggu. Ya, karena ini episode pertama, jadi sudah selayaknya kita harus perkenalan dulu. Nama saya Ridlo. Memang sedikit aneh ya, karena selumrahnya tuh biasanya penulisan Rido itu menggunakan huruf H atau tidak ada penambahan huruf H. Kayak Rido ya Rido aja, atau ditambahin H, RIDHO. Tapi nama saya sedikit unik, yaitu Ridlo pakai L, jadi Ridlo. Tapi teman-teman saya manggil saya Delo, itu kayak perpendekan dari nama Ridlo, Delo panggil. Jadi boleh panggil saya Delo. Dan saya juga mau ngejelasin kenapa saya buat podcast ini dan kenapa namanya podcast Catatan Suara dan konten-konten apa ke depannya yang ada di podcast Catatan Suara ini. Kita mulai dari nama dulu aja ya kali ya. Kalau namanya, kenapa saya memilih nama podcast Catatan Suara? Karena ya seperti namanya, catatan dan suara. Karena sebenarnya basicnya itu saya ingin membuat kayak semacam diary gitu. Kayak diary tapi tulisannya itu pakai suara. Jadi medianya suara. Jadi suara yang jadi media. Jadi saya ingin membuat kayak jurnal pribadi gitu. Setiap episodenya itu kayak sebuah catatan-catatan gitu. Untuk ya buat legacy buat anak-anak saya nanti. Saya semacam ya untuk benda yang bisa dinostalgiakan lah pokoknya. Jadi kalau sewaktu-waktu kangen nih, tiba-tiba kayak intinya ada warisan lah. Terus konten apa kedepannya yang akan ada di podcast ini? Itu konten-konten. Yang pertama tuh udah kepikiran sih, kayak mau bikin review buku juga, ada segmen review buku. Ada juga mau bikin segmen review film, dan yang satu ini yang kayaknya agak berat nih, mau nyobain bacain cerpen atau puisi lah. Cuma mungkin sedikit ragu ya karena bukan narator yang baik juga. Tapi let's try lah, kita mau nyoba ntar. Terus apa sih motivasi saya bikin podcast Catatan Suara ini? Yang pertama, karena kita tahu dunia sedang dilanda pandemi COVID yang kira-kira udah hampir setahun ya, gila. Hampir setahun dilanda pandemi ini. Jadi pastilah karena semua dilakukan secara online, gabut kan. Kuliah juga online. Semuanya online gitu. Jadi kayak gabut, gak ada interaksi juga. Jadi kayak pingin menuangkan keresahan gitu lewat podcast. Jadi intinya kenapa saya buat podcast ini ya karena gabut gitu aja sih pendeknya. Ya gitu. Jadi gimana untuk kalian yang habis UTS? Gimana buat maba-maba yang habis UTS ngerasain ujian daring? Pasti banyak kendala ya. Kalau saya hari pertama sih juga ada kendala sih ya. Mau sedikit cerita. Hari pertama UTS tuh kayak udah semangat nih, mapel fisika ya, udah semangat ngerjain UTS-nya, udah yakin jawabannya bener, proper. Tiba-tiba pas upload itu lupa menekan tombol submit, jadi hasil ulangan yang sudah dikerjakan dengan kerja keras gak kekirim dong. Akhirnya kita mengiba ke dosen, mengemis-ngemis. Akhirnya diberikan opsi untuk mengumpulkan UTS lewat email. Alhamdulillah. Akhirnya kita diberikan toleransi karena bukan aku sendiri ya, Mbak. Ada beberapa mahasiswa juga yang lupa memencet tombol submit gitu. Jadi ada temennya lah. Jadi kita dapat toleransi lah.
Kalau kalian gimana? Ada kendala kah di ujian daring? Atau ada yang ketiduran ke? Kan hari-hari seterusnya akhirnya udah mulai terbiasa gitu. Tapi entah entah karena saya yang terledor gitu, ada pengalaman lucu lagi. Hari itu ada ujian cuma ketiduran gitu. Akhirnya pas bangun tuh, hari itu pas bangun tuh mapel PTI ya, pengantar teknologi informasi. Pas bangun tuh waktu tersisa 5 menit lagi kan. Panik dong, akhirnya masuk web cepet-cepet. Gini udah nggak keburu, akhirnya nggak sempet. Akhirnya mencari alasan lagi dan meminta untuk upload lewat email. Itu kalian jangan contoh ya. Pokoknya jangan teledor. Pastikan ngecek jadwal yang benar. Jangan seperti saya. Harus itulah, kuliah online memang gitu. Banyak kendala, banyak ya macam-macam lah. Yang ada yang lupa pakai celana lah, ada yang lupa matiin facecam lah. Gitulah ujian daring, nikmati. Karena katanya sedikit lagi ujian akan diadakan, sekolah itu boleh beroperasi katanya 2021, tepatnya bulan Januari gitu. Jadi mungkin kalian akan rindu momen-momen saat kita sekolah daring ya. Katanya sekolah mulai dibuka 2021, tapi sesuai tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Tetap harus, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Jadi gimana? Kalian udah siap nih? Siap untuk sekolah kembali seperti biasa, atau kalian sudah terlanjur nyaman dengan kuliah online tanpa tatap muka? Gimana? Apa kalian sudah siap glowing? Gini kan pandemi gini, apakah Anda sudah glowing? Apakah Anda sudah mendapatkan skill-skill tambahan untuk masuk di kuliah offline gitu? Kalau saya sih udah sangat-sangat jenuh ya kuliah online. Apa-apa gila, itu sampai titik dimana udah males untuk mager. Gimana itu? Gimana juga gak ngerti. Maksudnya udah males nolep lagi di kasur, kuliah online, duduk berjam-jam, nggak ada interaksinya indirect, nggak direct gitu. Aduh, rasanya kurang gitu. Rasanya pingin cepet-cepet masuk gitu, lihat suasana kampus kembali normal beraktivitas. Ya gitulah, suka duka kuliah online gitu. Kuliah online tuh kendalanya tuh ada aja, yang jaringan terputus, yang mati lampu ya, pokoknya jaringan jelek lah. Terus dosen juga nggak bisa menyalahkan, misalnya yang dari luar Pulau Jawa gitu jaringannya nggak stabil lah, inilah. Akhirnya ada pemakluman lah harus. Tapi kalau kuliah offline kan kendalanya lebih minim. Ya gitu. Pokoknya tetap stay safe. Kayak ya harus jangan lupa pakai masker kemana-mana. Kalau nggak perlu banget jangan keluar rumah. Pokoknya tetap jalanin protokol kesehatan, walau kampanye tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Udah berkurang ya, udah nggak ada orang. Akhirnya gimana ya, kita udah pergeseran habit gitu. Kayak industri kayak Netflix makin jaya subur-suburnya ya, udah nggak ada hiburan lain. Gimana? Nah, udah pergeseran habit, akhirnya tiba-tiba udah mulai masuk lagi ya. Kita menyesuaikan lagi, ya seperti normal lagi. Hanya gitu. Dan belakangan ini jagat dunia maya ya lagi gencar-gencarnya berita tentang kepulangan tokoh agama ya, yang kepulangannya dijemput ribuan orang. Wah gila, tokoh agama ini
sangat-sangat punya magnet ya. Gila. Itu penjemputannya tuh sampai ribuan orang loh, sampai macet, bikin penerbangan delay, kerugian lumayan ya, tapi mau gimana lagi gitu ya, nggak bisa dielakkan lagi gitu, masanya banyak ya. Bodo amat lah protokol kesehatan, mau bodo amat, yang penting menjemput junjungan mereka gitu. Ya akhirnya gila, sampai di Twitter itu trending 3 hari, isinya nggak jauh-jauh dari itu aja. Yang bikin acara di Petamburan yang tendanya sampai wow. yang 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 perdebatannya dengan Nikita Mirzani, yang aduh gila ya, itu sebenarnya mau gimana gitu, dibiarin salah nggak dibiarin salah, kayak serba salah juga. ya udahlah udah suka-suka aja lah, pusing berkomentar juga tapi takut gimana gitulah. Tapi akhir-akhir ini ya beritanya lagi penurunan TNI, menurunkan baliho si tokoh agama ini. Cuma banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju. Katanya kebangkitan dui fungsi ABRI. Terus kayak aku nggak tahu gimana ya. Saya nggak tahu gimana sebenarnya tugas tentara itu masuk wewenang tentara nggak sih? Katanya itu tuh nggak masuk wewenang tentara, itu masuk wewenang Satpol PP, tapi nggak tahu lah, kita nggak usah ngurusin seperti itu. Dan lagi ya, sekarang Twitter udah punya fitur story ya, jadi semua sosial media perlahan mulai sama, semua ada fitur story. Anak-anak Twitter yang sok-sok menghindari story, yang insecure ya. Ya kalian rasakan sekarang ya, semua ada story. Kalian yang lari dari story tidak bisa kemana-mana. Yang anak-anak yang overthinking itu sekarang ada story pada ngeluh. Tapi emang gimana, namanya perkembangan zaman, gak bisa dinafikan lagi ya. Ya udah, nikmati aja. Tapi rame-rame tuh pada katanya mau uninstall Twitter. Gimana? Uninstall aja udah. Semua sosmed sekarang udah ada story-nya. Bahkan meme, ada yang buat meme tuh, Microsoft Excel aja ada ini, ada story-nya. Gimana? Duh, meme-nya lucu, kalkulator ada story-nya. Semua ada story-nya gitu. Lagi ada ya, kita lihat trending Twitter belakangan ini, khususnya saat pandemi ya. Sebelum pandemi juga sih, cuma nggak sesering ini. Pandemi pasti trendingnya berbau pornografi ya. Gila, selalu ada, entah sange, entah VCS, entah Open BO. Aduh, akhirnya karena iseng, saya dengan sengaja tidak sengaja mengklik lah. Akhirnya scroll ke bawah, ternyata seru juga. Aduh. Dan ini pengalaman kurang mengenakan ya. Saat scroll gitu, tiba-tiba tertekan like dong. Dan kalian bayangin, ketekan like kayak VCS gitu kan. Ketekan like baru yang ngegapin gebetan kalian bayangin gimana tuh. Waktu itu masih gebetan, yang sekarang alhamdulillah ya udah jadi pacar. Kayak yang ngegapin gebetan kalian tuh, gila, itu malunya sampai tua gitu nggak sih? Malu banget nggak sih? Aduh, udah lagi branding image yang baik gitu. yang istilahnya nggak cabul gitu loh. Tiba-tiba rusak karena secara tidak sengaja mau mencet tombol like dong. Aduh, syukur cuma diketawain doang sih, alhamdulillah sih. Gitulah. Aduh, keresahan saya gitu, kayak aduh,
Gimana nongol terus ya, kita pasti ada rasa penasaran lah, gila. Kalian pernah nggak gitu kayak nggak sengaja nge-like gitu, aduh ke gap gitu. Wow, parah banget gitu. Terus gitu akhirnya semua balik lagi. Semua akan sama pada waktunya. Instagram, Twitter, Facebook, semua bakal sama. Akhirnya sama-sama juga gitu. Ya, mungkin untuk podcast kali ini sampai di sini aja. Kayak nantikan episode selanjutnya, tentunya dengan segmen-segmen yang berbeda. Yuk, selamat tinggal. Bye-bye.